wal ikram. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini sampai yang mana ini? Mas lanjutan sini sampai mana? Saya juga lupa. Apa lanjut? Oh, nomor 4 walil Baihaqi. Walil Baihaqi dan riwayat lan iku khobar ya pakai tanda kho, dan iku riwayat Baihaqi al-ma'u utawi air iku tuhurun suci menyucikan illa intaghayyara kecuali jika berubah apa rihuhu ambune alma. Saya campuran pakai Indonesia aja ya. Kecuali utawi iku ing, tetap menggunakan bahasa Jawa. Automuhu atau rasa ma, au launuhu atau warna ma itu air. Binajasatin sebab najis, sebab najis tahadasat yang baru. Opo najasah fihi dalam ma. Konsep awal bahwa air itu suci menyucikan. Ya, kata kuncinya itu air suci menyucikan. Di kalian yang bawa air ini adalah suci menyucikan, kecuali ada kena najis. Kecuali kena najis berubah warna, atau enggak berubah warnanya tapi rasanya berubah. Wah, rasanya kok asin. Nah, itu berarti udah najis. Atau warnanya atau aroma. Oh, ini air nih kok mambu bangkai. Nah, berarti airnya najis sudah. Itu hanya 3 itu ya, ingin mengetahui. Itu airnya sedikit, kalau airnya banyak seperti di sungai beda lagi ya. Seperti air di sumur beda lagi. Kita lanjut. Wa'an Abdullah bin Umar, wa'an dan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridhai sapa Allahu anhuma kepada Umar dan Abdullah. Dalam hadis itu kalau anhuma sahabatnya hebat, Abdullahnya hebat, Umar juga hebat. Kalau yang lain kan tidak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hanya anhu satu orang. Kalau ini enggak, radhiyallahu anhuma, berarti keduanya hebat. Nanti kalau ketemu nanti bawahnya itu ada
Qala berkata Ibnu Umar. Terkenalnya itu Ibnu Umar ya. Kalau Abdullah bin Umar disingkat Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Abbas disebut Ibnu Abbas. Tadi kalau kalian punya anak besok dikasih nama Abdullah, Abdullahnya dibuang. Langsung siapa suaminya kalian, anaknya langsung disebut Ibnu Zubair. Nah, begitu. Kalau ayahnya bernama Zubair, jadi Ibnu Zubair. Siapa Ibnu Zubair? Abdullah bin Zubair. Itu udah populer ya. Kalau kitab Ibnu Malik, Ibnu Malik ya sama, di nama keren. Di Arab itu kalau udah Ibnu berarti Abdullah. Lanjut. Qalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana apabila ada apa alma'u air iku kullataini dua kullah lam yahmil maka tidak mengandung apa ma al khobasa ing najis wa fi lafdin dan di dalam lafad lam yanjus tidak najis apa ma. Akhrajahu mengeluarkan ing hadis sopo al arba'atu imam 4. Nah, kemarin tuh dulu ada imam 4 di depan tuh ya, selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah itu namanya imam 4. Wasohahahu dan mensohehkan ing hadis sopo Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Tadi yang meriwayatkan ini orang banyak ya, jadi bener ini. Air kalau sudah dua kolah gak akan najis. Dua kolah tuh gimana? Nah, kayak ini nih, seperti udah dua kolah ini ya. Pokoknya tingginya di sini 60, sini 60, ke bawahnya 60. Ini kurang ya, ke bawahnya masih 30. Itu sudah dua kolah. Ukurannya kalau kotak inilah 60 persegi, ke bawahnya 60, itu sudah dua kolah. Itu udah dihukumi tidak najis kalau kena najis. Jadi ya karena sudah dua kolah. Jangan tanya, Pak ini najisnya tikus besar, ya beda lagi. Jangan, pertanyaannya yang bagus, enggak najis itu kalau kena najis kecil. Kalau yang datang tikusnya atau kambing, bangkainya kambing masuk ke satu kullah ya besaran kambingnya. Ya, jangan tanyanya begitu ya. Beda lagi, ini hubungannya dengan wudhu. Biarpun 10 kullah sebesar apapun, kalau terisi kambing udah mati atau tikusnya 10, bau pisan. Nah, kamu mendekat aja nggak berani, apalagi dibuat mandi, buat sesuci. Wah. Lanjut ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lah ini radhiyallahu anhu kan, hanya sendirian. Qala berkata Abu Hurairah, qala dawuh. Biar beda ya kalau sahabat itu berkata atau apa ya. Kalau Rasulullah dawuh atau bersabda. Kalau bahasa Indonesianya bersabda. Qala sabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mana? La yaghtasil. Jangan mandi. Sopo ahadukum salah satu
sira kabeh, kum sira kabeh jangan mandi sopo salah satu sira kabeh fil mai di air ad-daimi yang diam, wa huwa utawi ahad iku junubun junub. Ini sabda Rasulullah ya, akhrajahu mengeluarkan ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jangan mandi di air yang diam. Ini maksudnya bukan sungai tetapi empang atau ada kolam. Kamu mandi di kolam, kolamnya diam, kamu langsung jegur. Nah, itu jangan. Kalau pakai dayung, pakai cibuk, nggak apa-apa. Nanti kalau pakai dayung nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh, airnya diem di empang. Apa empang tuh ya kalau bahasa Jawa nih? Ya air yang bergenang. Kok kamu mandi? Di Arab itu banyak ya, air sedikit itu. Kayak jeglangan. Nah, di Arab itu banyak jeglangan ya. Kalau hujan setahun sekali, airnya itu banyak. Jadi nggak nyesep ke bawah. Itu bisa dibuat minum bening. Nah, itu jangan dibuat mandi. Hebatnya Rasul begitu, jangan dibuat mandi. Sekali dibuat mandi itu jadi mustakmal. Mau dibuat apapun nggak bisa. Kalau didayung nggak apa-apa, didayung aja. Ambil pakai cibuk. Oh, itu. Apalagi kamu dalam keadaan junub, oh, kan airnya jadi mustakmal, eman. Karena di Arab itu sulit air. Kalau airnya sedikit mancur nggak apa-apa ya. Nah, kalau mancur nggak jadi masalah. Kalau mengalir seperti sungai nggak jadi masalah. Putri duyung namanya, mandi di sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Bukhari, dan riwayat bagi Imam Bukhari, la yabulannah, jangan kencing sungguh. Kalau maknanya dibalik ya, sungguh jangan kencing. Karena saya mengikuti nih kalimatnya, la jangan, ya bu lu kencing. Nah ini taukid, non taukid sakilah, sungguh jangan kencing. Sopo ahadukum salah satu sira kabeh fil ma'i dalam air ad-daimi yang diam, alladzi yang la yajri tidak mengalir, apa ma, summa kemudian yagtasilu mandi sopo ahad fihi dalam ma, dalam air. Wah ini kebangetan ya, satu bak dikencingi, setelah itu dibuat mandi. Kalau orang Indonesia itu bagus ya, akhlaknya bagus. Kamu, anak kamu, kalian ini saya yakin nggak akan pernah kencing di bak mandi. Iya. Kalau zaman Rasul, orang Arab itu jangankan di tempat mandi, masjid itu dikencingin. Nanti ketemu di belakang orang Arabi itu masuk masjid pengen kencing, ya di masjid itu kencing. Sama Umar dikejar oleh Rasul, dicegah, biar Umar, biar nanti kita sucikan. Nah, selesai. Kalau Rasul itu begitu. Jadi nggak usah ditempeleng, nggak usah dimarahin, nanti masjidnya disucikan. Itu namanya akhlak Rasul. Kalian besok mbak-mbak punya anak, kok kencing di rumahnya, di rumah sendiri, ci arek cilik umur setahun wis iso melaku titik,
Kok nguyu ngawur, nggak usah dimarahin ya, dicuci aja udah. Bentino ya Pak, nguyu ngawur. Loh, anak kecil. Nah, zaman Rasul itu seperti itu. Orang-orang Arab yang Badui, tadi kencingnya di masjid. Kamu pernah kencing di masjid di sini? Nggak pernah kan? Iya. Makanya sampai begini, air itu dikencingin, habis dikencingin dibuat mandi. Oh, temen aja. Makanya di Arab khusus Mekah, iki akhlak memang tidak sehebat orang Madinah. Sampai bangunan juga begitu. Kalau masjid di Mekah, masjid di Mekah itu susun bertingkat. Kalau di Madinah enggak. Di Madinah itu masjidnya enggak bertingkat. Kenapa? Karena di bawahnya ada Rasulullah. Su'ul adab. Kok ada orang di atas sementara Rasulullah ada di bawah. Di su'ul adab, akhlaknya bagus. Dan tidak ada orang berteriak. Di Madinah itu nggak ada orang berteriak. Tapi kalau di Mekah, supir taksi itu teriak-teriak. Oh ya, sini, ayo, 5 rial. Oh, ayo, 5 rial ke tempat untuk umroh. Jiron, namanya ke Jironah. Ayo. Asalnya 10 rial, kan nggak mau menjadi khomsah jadi 5 rial, dipanggil, ayo. Kalau di Madinah nggak ada suara yang keras, hei, nggak ada. Didekati orangnya, assalamualaikum, sholat, begitu. Oh, dia nggak langsung diteriak, kamu kan sering ya, ono koncone atus, mono diceluk, woi. Itu. Dalam Al-Quran kan turun, la tarfa'u aswatakum, jangan mengeraskan suara kalian fauqoh sautin Nabi, di atas suaranya Nabi. Jadi di Madinah orang teriak, orang itu nggak ada. Kalau ada yang teriak berarti bukan orang Madinah. Oh, bukan penduduk Madinah itu, maklum. Pembangunan aja di Madinah, masjid itu nggak berani ditingkat karena su'ul adab, di bawah ada Rasul. Nah, kalau di sini hati-hati ya kalian itu bersama orang tua di atas, kamu lantai atas, orang tuanya lantai bawah. Wow, itu injek-injek itu dalam akhlak ya. Jadi nggak punya akhlak itu. Hati-hati ya Mas. Tadi kamu orang kaya, ibunya taruh di bawah, ternyata kamu lantai atas. Itu kan sama dengan suladab. Ya. Tapi ya apa Pak? Ya, hanya suladab, mas enggak dosa. Enggak ada, tapi ya suladab. Hanya Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak. Sampai karena akhlak kencing air yang diam nggak boleh, kemudian dibuat mandi. Wali muslimin, dan riwayat Muslim minhu dari hadis. Wali Abi Dawud, dan riwayat bagi Abi Dawud. Ini hadisnya hebat-hebat ya. Yang riwayat itu banyak, sahih betul hadisnya. Bukan hanya satu orang ya yang cerita ya. Wala yaghtasil, dan jangan mandi sopo ahad, ojo adus sopo ahad, fihi dalam ma itu air, minal janabati dari janabat, wa'an rojulin, dan dari rojul. Nah, kalau dari rojul ini saya lihat ya belakangnya, ini biasanya yang cerita Aisyah. Ada tak? Oh, nggak ada ya. Biasanya kalau Aisyah itu nggak pernah nyebut orang. Ayo lanjut dulu ya, nggak ngaji nanti ini. Sohibah yang berteman atau ngancani soporojul, ngancani soporojul an nabiya ing nabi sallallahu alaihi wasallam, kolah berkata rojul, naha melarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
antaghtasila yento mandi sapa almar'atu perempuan bifadlir rajuli dengan air lebihan laki-laki, awir rajulu atau laki-laki bifadlil mar'ati dengan air sisa atau lebihan perempuan, wal yaghtarifa dan hendaklah mencakup itu mendayung, pakai dayung itu loh, arti nyakup, ngerti apa nyakup itu ya, mendayung jami'an hale semuanya. Akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu utawi sanad hadis iku sahihun sahih. Begini ya, ada air sak timbo enan sak bak, kamu langsung kumkuman. Apa kumkuman niku? Nyelup. Itu enggak boleh oleh Rasul. Mari ngono ganti sing wedok nyelup. Itu enggak boleh oleh Rasul. Atau sebaliknya sing wedok se atus nyelup selulup, mari ngono mari atus ganti sing lanang selulup. Ini enggak boleh. Ya, terus gimana? Ya pakai dayung. Pakai dayung. Rasulullah begitu mandi berdua dengan Aisyah. Lo mandi berdua, makanya saya tadi kan ngomong ini riwayat Aisyah, ternyata bukan. Aisyah itu kalau mandi dengan Rasul itu berdua. Ya nanti ketemu, semoga aja bab mandi ketemu berdua mandinya. Kalau kalian besok dengan suaminya itu kalau mandi berdua ya, yuk saling garuk, itu tambah sehat, semangat. Dua, itu urusan mandi ya, nanti ketemu kok di belakang. Apa? Kalau mandi berdua di dalam kamar mandi, apalagi zaman sekarang kamar mandinya besar. Itu kamar mandi Rasul kecil, loh kamarnya kecil, itu mandi berdua. Ada lagi, nah yang sekarang lagi populer lagu Aisyah itu banyak. Anak saya anaknya 6. Anak saya ini, saya punya gelas di rumah buat khusus saya. Saya punya gelas buat minum saya. Istri saya kalau minum ya pakai gelas itu, nggak pernah dicuci. Kadang anak saya pinjem gelasnya, nggak pernah dicuci sampai 1 minggu. Gantian minum terus. Kenapa? Saya niru Aisyah. Aisyah itu gelasnya Rasul nggak dicuci. Jadi habis dipakai minum Rasul ya dipakai Aisyah. Jadi kamu itu begitu. Di gelas khusus minum suami, enggak usah dicuci, kalian tuang, jadi enak. Saya sampai sekarang kecuali udah kena debu kotor banget ada tutupnya, jadi ada tutupnya saya buka isi. Anak saya minum pakai itu semua, saya suruh nak pakai itu. Kenapa ya? Biar barokah nak. Apa? Biar barokah. Jadi saya begitu. Jadi anak saya itu kalau minum pakai gelas saya khusus. Nah, kalian besok kalau udah nikah atau kalau yang sudah nikah begitu, beli gelas khusus, suami ada tutupnya. Nah disitulah kalau mau minum dituangkan. Saya kan minum air terus. Saya minum air terus. Jarang sekali minum teh, apalagi kopi. Setahun ini paling sekali saya minum kopi. Nah, di kantor sini ini aja, di rumah nggak pernah. Apalagi teh nggak pernah. Ya hanya air terus. Pengin sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Mana udah ini? Wa an Ibni Abbas, dari Abdullah ibni Abbas. Begitu disingkat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. La anhuma dua orang, Abbas dan Abdullah.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sopo nabi iku yaghtasilu mandi sopo nabi bifadli Maimunata dengan air lebihnya Maimunah, istri Rasul ya. Dia habis dipakai Maimunah, air itu dipakai lagi oleh Rasul. Satu bak habis dipakai mandi Maimunah, dipakai Rasul. Apalagi buat minum. Tuh. Besok ini kalian tambah harmonis ya, anaknya bisa nambah lagi nih. Oh iya, yang punya anak 2, 1, bisa 6 kata saya. Jangan tanya ya Pak Irfan bolak-balik tak mandi sama berdua. Oh jangan. Ya, semua perbuatan Rasul saya ikuti semua. Wong kari niru enak aja kok. Apa? Niru sih? Enak. Oh barang enak tiru. Ojo niru barang sih gak enak. Ada yang tanya ke saya, Pak, rokok itu kiai rokok. Lah, kamu kok niru rokoknya? Niru kiainya. Jangan niru rokok. Rokok itu jelek. Loh Pak Yai itu Pak rokok. Loh itu kan kiai. Kamu jadi kiai dulu baru rokok. Jadi kiai dulu, wis alim, pinter. Ada lagi saya jelaskan. Ibnu Arabi, ke Ibnu Arabi ini, maaf ya agak jauh ya tentang rokok. Ibnu Arabi itu bulan puasa ngerokok. Waliullah, karyanya apal Quran mulai umur 9 tahun, karyanya banyak, tafsirnya populer. Ada tafsir Futuhatil Makkiyah. Itu nama kitabnya Futuhatil Makkiyah. Ibnu Arabi itu kalau ngaji begini sering metu ngerokok, disedot melebuneh, kuat sampai sajam nulis begitu. Nulis kitab itu kitabnya kalau dijejer umurnya 80 tahun tapi karyanya lebih dari 80. Dijejer berarti sehari menulis kitab 100 halaman. Kamu bisa tak nulis sehari 100 halaman? Nulis kok. Nulisnya tiap hari begitu. Beliau nggak kuat kalau tidak ngerokok. Akhirnya sambil ngerokok kuat, akhirnya nulis terus. Puasa juga begitu, gak kuat, akhirnya ngerokok. Makanya kan masih ada orang, Pak boleh nggak Pak puasa sambil ngerokok Pak? Satu ngerokok itu nggak masuk ke dalam Pak. Begitu tok Pak. Jadi hanya sampai nggak sampai tenggorokan, ngarepet tok. Jadi nggak sampai masuk ke dalam. Sama dengan kalian, suami kalian atau kalian mencoba minuman sudah manis atau belum? Itu diminum apa enggak ya? Apa hanya ngetes? Batal enggak puasanya? Ada air, kumur-kumur wis. Nah, itu membatalkan wudhu enggak? Kan enggak. Kumur-kumur tuh loh, kan dilarang kumur-kumur wudhu waktu bulan puasa, khawatir ketelan. Kan itu yang enggak boleh, khawatir ketelan. Enggak ini, nah, kumur-kumur. Saya ngerokok di mulut, enggak saya masukkan ke sini. Nah, Ibnu Arabi itu ngerokok ngono tok. Wis mari. Batal enggak ngerokok? Nah, kumur-kumur kan nggak batal katanya. Kalau ngerokok baru nggak masuk ke sini, hanya di luar. Lah itulah Ibnu Arabi itu begitu ngomong. Lah aku ngerokok itu gak mlebu sampai tenggorokan, mek nang cangkem tok. Nek gak ngono aku gak iso moco, gak iso nulis, gak iso zikir. Nah kalau niru seperti itu bagus rokoknya. Ojo niru rokok itu. Quran ka apal, tidak punya karya ilmiah, gak zikir belas, sing ditiru rokok. Kalau
kalian perokok besar, berhenti aja. Lebih dosa lagi, ini ijma ulama, perokok itu besar dosanya kalau merokok minta duit dari orang tua, apalagi menipu orang tua. Contoh menipu, dikasih duit nak buat bayar SPP, nggak taunya dibuat beli rokok. Itu menipu orang tua, double dosanya ya. Kok bahas rokok ini. Jadi kalau mau beli rokok, ya mas, kalau mau beli rokok itu usahanya sendiri, baru hukum ngerokok makruh. Kalau bukan usaha sendiri pak, saya dikasih, iya masih makruh. Yang haram itu duit disuruh bayar SPP, dibuat beli rokok, sampai nggak bayar SPP, nah, itu dosa itu. Enggak pak, nggak dosa pak. Itu aliran sesat ya, yang nggak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wali ashabis sunani, dan riwayat sahabat sunan, pemilik sunan, Sunan Abi Dawud, nah itu, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Huzaimah. Kitab itu banyak sunannya, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Kalian kalau nulis skripsi besok, kalau jadi buku sunan, tambahi sunan. Umpamanya kalian jurusan ilmu tafsir dan ilmu Quran dan tafsir, judulnya metode baca Quran, umpama Sunan metode Al-Quran, ditambah sunan. Cek ketok keren kitabnya. Irtasala mandi sopo badu azwajin nabi, sebagian piro-piro istri nabi, ya Maimunah itu tadi, sallallahu alaihi wasallam, fi jafnatin, di wadah besar. Apa wadah besar ya? Ya terus, faja'a, maka datang sopo nabi, iku yaghtasilu, mandi sopo nabi, minha, dari jafnah. Fakolat, maka berkata sopo ba'du azwaj, ini sesungguhnya ingsun. Ingsun itu saya. Iku kuntu ono sopo ingsun, iku junuban, junub. Rasul, saya ini junub Rasul, kok mandi bareng? Di Rasulullah ini mandi bareng ya bake cilik loh. Yo sak bak tok, yo bak yo nek bahasa kene gede, sak gede-gede ni bak yo. Yo bak mandi iku, ya wong loro adus. Enak kan ae praktek niru Rasul. Ojo dhewe-dhewe. Ate adus kene keburu. Mas sampean sik cepetan yo, aku tak anteni. Lah kok ngenteni, langsung bareng adus. Apa? Sunnah Rasul. Begitu. Kamarnya dikunci, anaknya jeka melebu. Oh ini ru anaknya melebu kok adus bareng karo bapak. Lain lagi dikunci, langsung adus bareng. Apa ada junub kan iki? Berarti orang junub itu kan baru berhubungan dengan Rasul. Aku cek junub Rasul iki, gak apa adus bareng. Ini mandinya junub, apalagi tidak junub, mau berangkat nang kantor, podo-podo wong kantoran. Kamar mandi nih sitok. Aku mas di sini yo adus yo. Gak oleh jawab ngomong ngono sing bener. Ayo mas bareng adus mlebu ya mariki. Aku mlebu di sini ya. Bareng adus enak. Itu niru Rasul. Ojo didodoki cepetan mas adus, aku ya terlambat iki. Loh. Kok cepetan bareng mlebu. Pahalane akeh. Ini banyak orang nggak ngerti ya. Lo kan saling melihat. Oh enggak, pahala itu. Apalagi menyentuh. Wah, kok disentuh. Apalagi dicium. Wah, sama dengan mencium
Hajar Aswad. Lah itu sebenarnya ya. Berarti apapun pahala terus dengan istri itu. Pahala terus mandi bareng pahala, mandi ini pahala. Wah, pahala terus deloi pahala. Makanya sing durung rabi iku akeh dosane. Dosane akeh. Nek wis nikah enggak? Ayo lanjut. Diniru ya ini ya, praktek ya, yang sudah nikah ini praktek. Tadi nih bojone engko asar teko langsung mlebu kamar mandi. Syaratnya sito apa? Kamare ditutup, dikunci. Anake gak ono. Nek anake gak iso dikunci, anake dikai dhuwit. Nak kono tuku es krim kono ya. Setengah jam kas mulih. Nah, diakali mosok kalah karo anake. Dikon kai duit, dikon tuku es krim. Nah, ibuke karo bapake adus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innal ma'a, qala bersabda Nabi, innal ma'a sesungguhnya air iku la yujnibu tidak menjadi junub. Airnya enggak akan jadi junub. Tidak jadi junub apa ma. Wasahahahu dan mensohekan ing hadis sapa at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah ini tuhuru ina'i ahadikum utawi suci nya wadah salah satu sira kabeh ida walagha apabila menjilat apa al-kalbu anjing iku ayyagsilahu yento membasuh, bukan mencuci ya, membasuh sapa ahad hu ing ina sab'a marratin dengan 7 kali. Ulahunna utawi utamanya sab'ah paling utama ini. Ulahunna utawi utamanya salah satu sab'a marrat iku biturabi dengan debu. Akhrajahu mengeluarkan ing hadis sapa Muslimun wa fi lafdin dan dalam lafaz lahu bagi Muslim fal yurikhu maka hendaklah nyuntek. Apa nyuntek iku ya? Sapa ahad apa nyuntek ya? Disunteki, diberi, disunteki. Bentar hilang mana udah. Fal yurikhu ing ina disuntek, jadi disuntek dengan debu. Walid Tirmidzi diriwayat bagi Tirmidzi ukhrahunna selain 7, salah satunya selain 7 au ulahunna atau lebih utamanya 7. Begini ya maksudnya. Ini riwayatnya banyak. Kalian punya piring dijilat oleh anjing. Perintahnya Rasul dibersihkan, dimandikan, kalau bahasa sekarang dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, dengan debu. Kok pakai debu? Perintah Rasul. Kalau saya cuci piring, saya cuci piring sendiri ya. Habis makan tuh cuci piring. Saya cuci piring itu 3 kali. Satu piring saya cuci 3 kali. Iya, entah kalau kalian saya nggak tahu. Kalau saya 3 kali. Pertama saya kasih air, habis kasih air, yang kedua saya kasih sabun, habis itu saya cuci lagi pakai air. Kenapa pakai keran? 3 kali. Ya udah kan. Kalau saya 3 kali, bahkan sampai 4 kali.
sampai 7 kali. Kalau ono kerae, suwe jadi cuci nih. Jadi 3 kali. Kalau anjing 6 kali, 7 kali, salah satunya pakai. Kalau dulu, saya sekarang, kalau ibu saya dulu, kalau nyuci piring itu 3 kali, salah satunya pakai debu dari pawon. Iya, saya ingat dulu itu dari pawon. Apa itu? Abu pawon itu loh. Iya, pakai begitu. Tuh 5 kali itu masih nyuci debu pawon, habis itu dicuci lagi, ketiga dicuci lagi. Berarti 5 kali. Padahal bukan anjing, dimakan sendiri, habis sisanya sendiri. Padahal nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Besok dipakai lagi, nggak jadi masalah. Hanya otak kita saja, ya kata Gus Dur, pikirannya negatif. Apa? Pikirannya negatif. Tak ceritani aja. Nah, enak cerita. Apa negatif? Begini kata Gus Dur. Gus Dur itu dulu sama Gus Mos nyuci piring, golek lap, gak ono. Nah, Gus Dur baru saja beli celana dalam. Akhirnya celana dalamnya dibuat ngelap piring. Baru dibuka, dayone ro dilap karo Gus Dur nganggo celana dalam. Celana dalamnya tuh baru beli. Masih aroma baru itu. Loh, dayoe koncone gak ono sing gelem ngombe. Wah, Dur gendeng. Kata Gus Dur, ini otaknya otak negatif. Kalau pakai lap, wis eruk lape mahasiswa, kadang seminggu gak dicuci. Iya. Pernah menyuci lape bendino. Oh, saulan gak tahu, tapi buat ngelap piring, mari ngono digawe mangan. Api endi karo celono dalam baru beli buat ngelap, daripada lap sudah 1 bulan gak dicuci-cuci, dibuat ngelap, ngepel, dibuat macam-macam, diperes tok. Nah, itu kan otaknya kata Gus Dur yang serba negatif. Seharusnya lebih bagus pakai celana dalam, kan masih baru. Tapi kalau udah negatif, jenenge celana dalam ya kayak lap ya more. Nah, iya, karena udah negatif. Cara berpikir negatif. Kalau berpikir positif, oh iya celana dalam menyar gak popo, podo-podo kain. Nah, kalimatnya sama-sama kain. Yang satu dijadikan celana dalam, tapi belum pernah dipakai. Ya Allah, udah pernah dipakai jangan. Pernah dipakai kok dibuat ngelap ya gak enak. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Oh, ini masih panjang ini ya. Menurut ulama Ibnu Malik, kelompoknya Imam Madhab Maliki. Madhab itu kan ada Madhab Syafi'i. Nah, kalau Madhab Syafi'i itu berbeda, bahwa piring yang dijilati anjing itu najis. Najis piringnya. Sehingga kalau dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki enggak. Permintaan Rasul itu disuruh cuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Bukan berarti piring itu najis, hanya cara nyuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Sama dengan saya tadi itu mencuci piring saya, habis saya makan bakso, saya cuci sendiri, saya nyucinya mesti 3 kali. Pertama, habis itu dibuang, baru dikasih sabun, habis itu dikasih lagi air, selesai. Berarti saya aja dimakan sendiri 3 kali. Apalagi anjing. Nah, menurut Imam Syafi'i anjing itu najis. Menurut Imam Malik anjing itu tidak najis. Nah, itu hebatnya. Jadi kamu nggak usah takut dengan anjing. Sahabat itu banyak yang punya anjing.
Jadi seperti itu. Lepak kok beda? Lah itulah nanti pembahasannya tambah dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lanjut. Loh, sampai jam pira ya, Mas? Oh, udah 2:30 ya. Oh, mau 1:30. Wis ya sak jam aja jika suwe-suwe. Iya, saya kasihan kalian kalau saya kuat. Saya sampai lupa. Saya ini kuliah juga. Lupa HP saya ketinggalan. Akhirnya gak kontrol kuliah. Ayo semoga bermanfaat ya. Ayo doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabirrusli arsil quluban tawadu'at sa'altu bi'ainil ain ziyara binadratan tu'izu bi'al qadri wa bil izzi urdifat wa bil mulki malikni quluba bi asriha wa bil rusli arsilli quluban tawadu'at sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nadratan tu'izu bi'al qadri wa bil izzi urdifat.